Meskipun Zhang Wuyuan mengakui bahwa Qin Yichen adalah jenius alchemy Dao, ranah teratas saat ini sama dengan Seng dan kelas atas. Menurut akal sehat, tingkat keberhasilan hingga 30% sangat bagus. Zhang Wuyuan tidak pernah berpikir bahwa Qin Yichen pasti tidak akan gagal. Benar saja, setiap kali dia mengukur tujuannya dengan akal sehat, dia akhirnya terkejut. Zhang Wuyuan tidak tahu bahwa pencapaian kekuatan roh Qin Yichen telah mengambil langkah membingungkan pil master yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ramuan yang dikembangkan sendiri pasti yang paling familiar, tetapi orang lain seperti ini, dan Qin Yichen tidak terkecuali. Ditambah dengan bantuan tungku pil kecil dan fasilit bank yang paling sulit, pemurnian akan menjadi semakin mudah di masa mendatang. Qin Yichen yakin untuk tidak gagal. Terlebih lagi, jika gagal, Qin Yichen, obat suci yang habis, merasa tertekan. Ini juga merupakan faktor utama yang mendorong kesuksesannya. Zhang Wuyuan bahkan lebih senang. Yichen, apakah kamu memikirkan nama pil ini? Sebagai penemu pil ini, tentu berhak memberikan namanya. Qin Yichen berpikir sejenak dan berkata, pil ini, niat aslinya adalah untuk membantu rekan saya Martial Dao Changlong di Prajurit Utara, untuk melawan musuh dengan gagah berani. Mengapa tidak memanggilnya, Set Wudan? Zhang Wuyuan mendengar ini menjadi cerah. Oke, panggil saja Set Wudan. Zhang Wuyuan percaya bahwa di masa depan, nama Sein Wudan akan digaungkan oleh langit dan bumi, yang akan membuat semakin banyak pembangkit tenaga listrik yang antusias, membuat 10.000 Seng dan kehilangan warnanya, mengubah warna musuh, dan membuat Dao Alkimia ini sejarah sungai yang mengepul, semua sangat diingat. Pada saat ini, saya melihat Qin Yichen berkata, Yang Mulia, saya tidak kehilangan kekuatan roh saat ini. Ketika saya pulih, saya juga harus menembus Transcending Tribulation, dan kemudian menyempurnakan Set Wudan, bukankah sudah terlambat? Begitu kata ini keluar, Zhang Wuyuan hanya memperhatikan nafas Qin Yichen, yang telah mencapai 2 puncak lapisan surgawi. Sekilas, saya bisa melihat sekilas, tetapi saya terlalu bersemangat sekarang. Ini membuat Zhang Wuyuan semakin terkejut. Salah satu kegembiraan dari peningkatan kekuatan Qin Yichen adalah satu, tetapi yang lebih menggerakkannya adalah kegigihan dari ketekunan yang pertama. Zhang Wuyuan juga tahu dengan kakinya, betapa sulitnya Qin Yichen akhir-akhir ini. Dia belum tidur, dan belum menutup matanya. Entah mempelajari Sundan Majemuk, atau mengolah Martial Dao. Ketekunan semacam ini hanya dapat dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik sejati yang telah melintasi pegunungan belati dan lautan api dan mendaki puncak setinggi 10.000 zang. Zhang Wuyuan menggertakkan giginya, seolah-olah melihat dirinya sendiri, bahkan dirinya sendiri, hanyalah kultivasi bela diri yang bekerja keras, sedikit lebih buruk daripada pemuda di depannya. Yichen, kamu telah bekerja keras. Zhang Wuyuan menepuk bahu Qin Yichen. Tetapi Anda harus tahu bahwa setiap kali Anda membuat Sein Wudan, Anda dapat membuat Raja Abadi dalam menjalankan Perang Utara. Pertarungan pencuri klan dunia. Jadi, ayolah, kata-kata Zhang Wuyuan telah berakhir. Tetapi saya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Satu kata pada satu waktu. Husyuk dan husyuk. Ketika 3 aliansi kita menginjakan kaki di kota kekaisaran kerajaan dan tersenyum bangga di surga dan bumi. Benua ini akan menjadi domain sektor apa yang Anda pilih. Zhang Wuyuan tahu betapa berharganya nilai Set Wudan. Dan Qin Yichen tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mengendur. Untuk Sein Wudan, Zhang Wuyuan memilih untuk merahasiakannya. Lagi pula, itu milik rahasia alchemy Dao. Sesaat sebelum pergi, masih ada sedikit rasa malu dalam pertempuran. Sayang sekali ketika saya mencoba dan saya menghabiskan Sein Wudan. Bukankah itu murah? Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Yichen masih sama. Menyempurnakan Sein Wudan sampai tiba waktunya untuk memulihkan kekuatan roh. Dia mengeluarkan kristal peri. Setiap bagian dari Sein Wudan dilebur, dan setelah 7 hari, Qin Yichen akhirnya mengantarkan kesengsaraan guntur dari 3 lapisan surgawi. Bang, saat kristal peri di telapak tangan berubah menjadi bubuk, Qin Yichen hanya merasa bahwa tiruan antara langit dan bumi longgar, dan kemudian langit dipenuhi awan petir, dan langit redup dan tampak seperti langit dan bumi. Tanda seru. Tanda seru. Akhirnya datang, melihat petir di atas awan. Mulut Qin Yichen tersenyum, dan Transcending Tribulation pergi keluar kota. Dan semua orang mengikuti aturan. Dan jauh di aula besar, Zhang Wuyuan juga memperhatikan Lei Yun, dan matanya bahkan lebih lega. Bocah ini, benar-benar tidak pernah mengejutkan, tidak pernah mengecewakan. Siluet melintas, dan Zhang Wuyuan tampaknya melindungi hukum untuk Qin Yichen sendiri. Saat ini tidak banyak pembangkit tenaga listrik yang tersisa di Heavenly Abyss City, tetapi semua orang dengan kekuatan tempur telah bergegas ke depan. Selain pembangkit tenaga alkimia Dao dan pembangkit tenaga listrik yang tertinggal, hanya ada beberapa orang di kuil Wushuang. Mereka sedang menunggu terobosan. Ini adalah melintasi awan guntur kesengsaraan. Tidak menyangka kita masih bisa membuat seseorang menerobos sebelum perang. Lin Xuang menatap langit, dan matanya dingin di masa lalu. Saat ini, Luli tidak mengecewakan apakah dia memiliki bakat bawaan atau kerja keras.
1 bulan, dia akhirnya melangkah ke surga abadi. Luli, melihat ke langit, juga tampak terkejut. Dari kekuatan awan petir ini, sepertinya dia tidak kehilangan penyeberangan berbahaya yang dia lalui beberapa hari yang lalu. Kapan ada orang yang akan menerobos di kota? Andalan perang Korea Utara, seperti Zhang Jinrong dan yang lainnya, pergi ke depan untuk memimpin pasukan. Sedangkan mereka yang tinggal di kota pada dasarnya tidak dapat menerobos dalam waktu singkat. Bahkan berbicara tentang itu, berkat perang besar yang akan mendekat, dapat melihat kesengsaraan guntur begitu sering. Dalam waktu normal, tidak mungkin untuk bertemu sekali dalam 1000 tahun. Beberapa orang saling memandang dan memutuskan untuk melihatnya. Lagi pula, penyeberangan kesengsaraan harus menjadi jubah yang sama dari prajurit utara, dan itu bukan masalah di penjaga samping. Ketika Luli keluar dari kota, dia melihat Zhang Wuyuan sudah menjaga Qin Yichen, dan dia bertanya sambil tersenyum, "Yichen, tidak apa-apa." Qin Yichen terkekeh, "Ada apa dengan penjaga samping yang mulia?" Terlihat bahwa keduanya sedang dalam suasana hati yang baik, dan mereka punya waktu untuk bercanda satu sama lain, bahkan mengabaikan awan yang bergulung di langit. Luli dan kedutan sudut mulut lainnya yang dibawa oleh adegan ini memang saudara Qin, dan wajahnya cukup besar untuk memungkinkan Yang Mulia melindungi Fa secara pribadi. "Temui Yang Mulia." Zhang Wuyuan berbalik dan tersenyum dan mengangguk. "Yah, tunggu saja selama 2 hari. Setelah Yichen menerobos, pergi bersamamu ke garis depan." Pada saat ini, tanpa pidato Qin Yichen, pertempuran tanpa akhir memungkinkan yang pertama maju ke depan untuk membunuh musuh. Karena sekarang Qin Yichen bukanlah anak ayam yang masih muda. Setelah terobosannya, itu akan menjadi Immortal Monarch 3 Heavenly Layer. Dengan kekuatannya, singkirkan musuh surga abadi. Meskipun pertempuran ini akan sangat berbahaya, karena terlalu banyak pembangkit tenaga listrik yang terlibat, tetapi tidak ada yang perlu dikatakan. Lagi pula, dia juga mengenal Qin Yichen. Setelah Luli dan yang lainnya memberi hormat, wajar untuk fokus pada Qin Yichen. Meskipun terkejut sekali oleh surga Qin Yichen yang menentang kecepatan kultivasi, Luli masih terkejut saat melihatnya lagi. Ketika Qin Yichen datang ke Immortal Monarch, dia sudah bangun. Ketika Qin Yichen menerobos 2 lapisan surgawi, dia setengah langkah menjauh dari surga abadi. "Kali ini saya berhasil mengambil setengah langkah ini. Siapa yang ingin berpikir bahwa Qin Yichen sedang mengejar?" Luli merasa bahwa sebelum dia menerobos lagi, Qin Yichen telah menyusulnya dan bahkan melampaui dia.